Bab 2426. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Hei, jangan terburu-buru, kamu masih terluka, kenapa kamu tidak bertarung lagi setelah kamu pulih? Lu Chen melihat lengan kanan Ming Li yang patah. Meskipun sebagian besar ototnya telah pulih, masih ada darah yang keluar, jadi dia dengan ramah mengingatkan, kamu mungkin merasa tidak ingin kalah dariku seperti ini, atau kamu mungkin mati dengan penyesalan. Kebaikan, sangat, namun sebelumnya, kekuatannya telah mencapai semua tingkatan, termasuk Ming Li Chu yang tidak berada di puncak negara, itu sama saja. Jika Lu Chen hanyalah kaisar kedua, maka dia tidak akan begitu baik. Dia berharap Ming Li terluka parah dan hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Tidak perlu, itu hanya luka kecil, dan tidak bisa menggoyahkan fondasi kekuatan kaisar ini. Aku masih bisa menunjukkan 100% kekuatan tempurku. Tapi untukmu, apakah kaisar ini perlu menggunakan 100% kekuatan tempurnya? Setiap serangan pedang akan membunuhmu tanpa tempat untuk menguburmu. Ming Li tertawa keras, bergegas, mengangkat pedang kaisar, energi pedang terpancar, dan berlabuh pada Lu Chen, ayo gunakan pedang, bukankah kamu paling suka memperjuangkan kekuatan? Kaisar memberimu kesempatan sekarang, tapi kamu hanya punya satu kesempatan, jaga baik-baik. Maumu, Lu Chen juga terkekeh, dengan kaisar saber tambahan di tangannya, dan segera memanggil 5 naga untuk bertarung. Ho 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 ho, antara langit dan bumi, 5 nyanyian naga bergema di langit. Kelima naga meninggalkan posisinya, membubung, dikelilingi oleh tubuh mereka, bersinar terang. Pada saat itu, 5 totem naga muncul di mata Lu Chen, merah, kuning, biru, hijau dan hitam. Pada saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak dan auranya melonjak, seolah-olah dewa naga turun ke dunia, memandang rendah dunia. Zantian, pisau ke-9, dengan satu tebasan, angin dan awan berhenti, dan aura pedang melesat langsung ke langit, menghancurkan awan ke segala arah. Bilahnya ada di mana-mana, dengan radius ribuan mil, ruangnya runtuh, dan kehampaannya hancur. Berat bilahnya mengguncang langit, menindas bumi, dan mengubah target jangkar menjadi target terkunci. Kunci Ming Li, termasuk King Xuani, tunggangan di bawah selangkangan Ming Li, terkunci bersama. Kunci aku. Pada saat itu, pupil mata Ming Li menyusut, wajahnya memucat karena terkejut, dia dikunci oleh seseorang, tidak dapat menghindarinya, dan harus dipaksa berjuang untuk menentukan hidup dan matinya. Kaisar puncaknya yang agung, keberadaan yang menghancurkan semua makhluk hidup, sebenarnya dikunci oleh seorang kaisar, sungguh sebuah lelucon di dunia. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa hanya 3 kaisar yang memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar. Pada tingkat penganugerahan kaisar dan pembuktian kaisar, kesenjangan antara kaisar dan kaisar sangat besar, dan kekuatannya sangat berbeda. Kaisar itu seperti semut di depan kaisar, dan dia bisa dimusnahkan hanya dengan beberapa gerakan. Tapi Lu Chen, sang kaisar, bukanlah seekor semut, dia telah sepenuhnya melanggar batas level, dia hanyalah monster mesum. Ini ilusi, kamu tidak bisa memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar. Ming Li mengertakkan giginya, menembak dengan seluruh kekuatannya, mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, dan meraung, kaisar ini berada di puncak alam kaisar agung, memecahkan kuncimu tidaklah mudah. Tanpa diduga, dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan meremehkan pedang kuat Lu Chen. Bahkan jika pedangnya menghancurkan ruang antara langit dan bumi, pedang itu tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kunci Lu Chen. Kuncinya bingung, dia harus membawa pisau Lu Chen. Ledakan, bilah dan pedangnya saling menebas, menimbulkan suara keras yang mengguncang seluruh kota Zhongshu. Pada saat itu, kekuatan pedang memotong kekuatan pedang kaisar menghancurkan pedang kaisar, dan akibat yang mengerikan dari pertempuran itu terjadi, menghancurkan seluruh ruang di langit. Tapi bilahnya masih memiliki kekuatan tersisa, terus mengunci Ming Li, dan terus menebas. Pedang kaisarku, dipotong-potong. Ming Li ketakutan, wajahnya pucat, pikirannya kosong. Setiap orang menggunakan senjata kekaisaran, yang merupakan senjata berkualitas tinggi, dan tidak mungkin menghancurkannya jika mereka tidak dapat menahannya. Kaisar yang kuat seperti Kaisar Feng Yao, Kaisar Dun, dan Kaisar Buta semuanya menggunakan senjata kekaisaran di tangan mereka, dan tampaknya mereka dapat menghancurkan tanduk kecil dari pedang kaisarnya. Ketika dia datang ke tempat Lu Chen,
pedang kaisar miliknya dipotong-potong dengan satu pukulan, yang hanya dapat menjelaskan satu hal. Bukan pedang kaisar yang menghancurkan pedang kaisar, tapi kekuatan pedang yang menakutkan. Pedang Lu Chen jauh lebih unggul darinya, meskipun senjatanya memiliki level yang sama, pedang itu masih bisa meledak. Ledakan, saat berikutnya, bilahnya menebas tubuh Ming Li, dan kemudian terus menebas tubuh King Xuani, dan juga menebasnya. Pada saat itu, Ming Li dan King Xuani hancur pada saat yang sama, dan dipotong menjadi dua kanopi darah besar, yang melayang di langit. Tidak mungkin, Kaisar memenggal kepala Kaisar, teknik bertarung apa yang kamu gunakan, dan kekuatan yang kamu tunjukkan sangat menyimpang. Roh primordial melarikan diri, berteriak panik. Keterampilan sihir penghancur, Lu Chen meraih jiwa Ming Li dan berkata dengan dingin. Kaisar ini memiliki perlindungan dari Dewa Agung Mingsu, sebaiknya kamu tidak menyentuh roh primordialku, atau kamu akan dibalas oleh Dewa Agung Mingsu. Ming Li Yuanshan kaget dan panik, serta berani mengancam Lu Chen demi menyelamatkan dirinya. Ternyata peritua Mingnanlah yang melindungimu. Orang itu tidak terlalu berurusan denganku. Kamu sama denganku jika aku menghancurkanmu. Jika kamu pergi ke alam abadi, dia akan membalas dendam padaku. Lu Chen tersenyum, tetapi berkata lagi, tidak apa-apa jika kamu tidak menyebut peritua Mingnan, mungkin aku akan memikirkannya sebentar, dan aku mungkin akan melepaskanmu ketika kepalaku panas, tetapi jika kamu menyebutkan itu kawan, kamu pasti akan mati. Yah, Ming Li tertegun. Dia tidak menyangka Lu Chen sama sekali tidak menyukai leluhur Mingnan. Dia langsung menyesalinya, kubilang aku mengatakan sesuatu yang salah, bolehkah aku menariknya kembali? Bisakah kamu memakan kotoran yang kamu keluarkan? Lu Chen bertanya balik. Saya bisa. Ming Li Yuanshan mengangguk dengan cepat, dan berkata lagi, sebenarnya, peritua Mingnan dan aku ada di langit dan yang lainnya ada di tanah, dan kami tidak terlalu akrab satu sama lain. Kalimat sebelumnya, aku hanya omong kosong, kamu mungkin pertimbangkan untuk membiarkanku naik. Petik 2. Jangan pikirkan itu, aku akan melepaskanmu sekarang. Sebelum Lu Chen selesai berbicara, Ming Li Yuanshan mulai mengucapkan terima kasih Lu Chen, terima kasih Kaisar Lu, terima kasih, Tuhan. Percuma kamu menelepon kakek Lu, karena aku tidak menyuruhmu pergi, tapi membiarkanmu pergi ke langit biru. Lu Chen tersenyum sedikit, dan tangannya sedikit menguat. Ming Li Yuanshan tidak tahan lagi. Kakek Lu, bukankah kamu bilang biarkan aku pergi ke langit biru? Kenapa kamu mencubitku begitu keras? Ming Li Yuanshan merasakan sakit yang tak tertahankan dan berteriak panik. Bodoh, aku tidak akan mencubitnya, bagaimana kamu bisa pergi ke langit biru? Lu Chen terkekeh, mengerahkan kekuatan di tangannya, dan segera meremas Ming Li Yuanshan menjadi awan asap hijau, yang langsung naik ke langit biru. Dalam sekejap, di atas langit, terjadi badai petir, dan sebuah mahkota besar muncul, dan mulai retak, lalu hancur. Penglihatan surga runtuh, dan satu generasi kaisar agung jatuh. Semua orang di tempat kejadian memandang ke langit, tertegun dan kaget. Bahkan Wan Mingdi tertegun di tempatnya, hanya ada keterkejutan di matanya. Sejak Lu Chen menebas Ming Li dan tunggangannya sampai mati, mata Wan Mingdi membelalak tak percaya, dan semua orang benar-benar tercengang. Tidak ada yang bergerak, dan mereka semua lupa naik untuk menyelamatkan Ming Li Yuanshan. Di atas langit, darah dan daging tumpah. Di bawah langit, semua makhluk tercengang. Ming Li bukanlah kaisar terkuat, tapi kaisar dunia bawah terkuat. Meski rekor Ming Li sangat mengecewakan, bukan berarti kekuatan tempur Ming Li tidak kuat. Kaisar Feng Yao tidak dapat membunuh Ming Li, Kaisar Dun tidak dapat menyakiti Ming Li, dan bahkan pedang kuat orang tua buta itu tidak dapat membunuh Ming Li. Ming Li tidak mati di tangan tiga kaisar yang berkuasa, tetapi mati di pedang seorang kaisar. Dia masih disayat dengan satu pisau, dan dua manusia dan binatang menjadi satu, dan semuanya berubah menjadi darah. Bisakah kaisar sesat ini tidak membuat orang tercengang? Untuk sementara, semua orang hampir tidak sadar. Lu Chen benar-benar terlalu kuat, keberadaan yang tak terkalahkan di semua alam. Itu juga Zantian, dan itu juga pisau ke-9, tapi kekuatan tebasan Kaisar Butaku tak terlukiskan, tidak bisa dibandingkan dengan Lu Chen sama sekali. Namun, semakin besar kasusnya, semakin besar potensi Lu Chen, karena dia belum menjadi kaisar, dan kekuatan pedangnya jauh lebih kuat dari milikku. Orang tua buta itu menghela nafas,
tetapi wajah lamanya menunjukkan senyuman seperti bunga, dan dia sangat senang dengan Lu Chen. Jika dia menjadi kaisar, dia akan menjadi lebih kuat. Saya kira dia berani berjalan ke samping di negeri dongeng, dan bahkan berani membunuh peri. Keterampilan tempur menebas surga tidak terkalahkan pada level yang sama, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia bisa menebas dengan satu pisau. Kaisar Feng Yao juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata kepada orang tua buta itu, pedangnya lebih kuat darimu, Sang Kaisar Agung, yang berarti kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan, yang telah melampaui kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh keturunan Kowloon. Jika dia menebak dengan benar, dia pasti menemukan peluang besar yang berhubungan dengan kekuatan, jika tidak, kekuatan tempurnya tidak akan terlalu menyimpang. Petik 2. Bukankah ini lebih baik? Orang tua buta itu tertawa terbahak-bahak. Dia dan Lu Chen sama-sama guru dan teman, jadi tentu saja dia berharap Lu Chen akan sekuat mungkin. Tentu saja, Kaisar Feng Yao mengangguk sedikit, namun matanya sedikit kosong, seolah pikirannya melayang ke kejauhan. Jika ayahku mengetahui bahwa ada keturunan Kowloon lain yang memiliki potensi lebih kuat darinya di benua Yuanwu, dia akan sangat bahagia. Orang-orang pulih dari keterkejutannya, dan sorak-sorai melonjak seperti air pasang. Saudara perkasa, yang pertama bersorak untuk Lu Chen tentu saja adalah Konselor Fei Long. Teriakannya lebih keras dari auman kilin, dan bahkan seluruh kota Zhongzhou dapat mendengarnya. Bosnya perkasa, seluruh fanatik Legion bersorak, dan suaranya sangat keras. Ini juga merupakan praktik Legiun fanatik. Alasan mengapa mereka memiliki kebiasaan bawah sadar ini adalah karena mereka telah disesatkan oleh naga gendut. Kaisar Lu perkasa, sorakan berikutnya adalah Kaisar Agung lainnya, Kaisar lain, dan semua raja umat manusia yang sebenarnya. Siapakah Kaisar Lu? Kamu tidak perlu bertanya, pasti penguasa manusia yang memenggal kepala. Kaisar dunia bawah. Dia hanyalah 3 kaisar, bukan Kaisar Agung. Apakah ada lubang di otakmu? Jika seseorang bisa membunuh Kaisar dunia bawah terkuat sekalipun, dia adalah Kaisar Agung. Dia memegang Kaisar Sabar di tangannya dan memiliki 5 naga di tubuhnya. Dia begitu kuat sehingga dia meremehkan dunia. Dia seharusnya disebut Kaisar Naga. Kaisar Naga itu perkasa. Pada saat itu, di kota Zhongzhou, ratusan juta prajurit sedang berdiskusi, dan akhirnya mereka semua berteriak dan bersorak ke arah Lu Chen. Meskipun ada puluhan ribu kaisar dunia bawah di langit, benua Yuanwu berada dalam masalah, dan bayang-bayang kematian masih terselubung, namun hal itu tidak dapat menghentikan orang untuk mengagumi Lu Chen. Dan puluhan ribu kaisar dunia bawah juga secara bertahap pulih dari kejatuhan Mingli, wajah mereka muram, dan mereka semua membenci Lu Chen, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Lu Chen di saat berikutnya. Meskipun Mingli bukanlah lawan dari beberapa kaisar yang kuat, itu tidak mewakili kekuatan tempur Mingli. Mingli masih menjadi kaisar terkuat dalam sejarah klan Ming, dan merupakan kebanggaan klan Ming. Pemenggalan kaisar dunia bawah terkuat tidak menurunkan moral kaisar dunia bawah lainnya, tetapi membangkitkan keinginan kaisar dunia bawah lainnya untuk membalas dendam. Mingli disukai oleh Patriark Mingnan, tetapi dipenggal. Jika mereka tidak membantu Mingli untuk membalas dendam, bagaimana mereka menjelaskannya kepada Patriark Mingnan? Mereka yang membunuh Kaisar Li tidak bisa hidup melampaui masa sebatang dupa. Kaisar Ming segera berdiri dan berkata dengan marah, balas dendam dulu pada Kaisar Li, penggal kepala yang bermarga Lu itu, lalu bersihkan benua Yuanwu. Semuanya naik dan kelilingi orang yang bermarga Lu sepenuhnya, dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Kaisar dunia bawah yang lebih kuat berdiri dan mengatur kaisar dunia bawah lainnya untuk menyerang. Para prajurit dibagi menjadi lusinan kelompok dan mengepung Lu Chen. Tapi Lu Chen tenang, dan tidak memperhatikan 10.000 kaisar dunia bawah yang mengelilinginya. Sebab, sebagian darinya menggunakan kekuatannya untuk bertarung, beberapa menggunakan kemampuannya untuk menghadapinya, dan dia juga mendapat bantuan orang lain, jadi saya takut pada burung. Lu Chen, pergi, jangan dikepung. Kaisar Feng Yao sedang terburu-buru, dan bergegas menuju 9 surga Phoenix, siap menyerang punggung Kaisar dunia bawah. Kaisar lainnya juga mengikuti Kaisar Feng Yao. Meskipun jumlah mereka sangat kecil, mereka masih ingin sedikit meringankan tekanan Lu Chen. Tutupi langit. Saat menyerang, Fei Long melemparkan kuali kekaisaran untuk dijadikan perisai bagi Lu Chen. Perisai pertahanan Fei Long, sang kaisar perisai, secara alami memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan,
dan dapat dikatakan sebagai salah satu pendukung yang paling kuat. Lu Chen selalu berlatih menempa darah hewan, dan tubuh fisiknya selalu berpotensi menjadi super tirani. Meskipun dia bukan tubuh seorang kaisar, setelah 3 segel, tirani tubuh fisiknya meroket. Pada dasarnya, dia tidak lebih buruk dari kaisar, dan dia tidak mudah dikalahkan. Satu pukulan akan meledakkan tubuh. Selain itu, dengan perisai Kaisar Agung yang diberikan Fei Long padanya, dia pada dasarnya percaya diri. Terlebih lagi, dia memiliki perisai daging super di sampingnya, Kaisar Banjir Qinglin. Bos, ini di sini. Jiao besar itu terbang sambil tersenyum, masih menggigit pil Beast Emperor di mulutnya, dan menyerahkannya langsung kepada Lu Chen. Kaisar binatang Suani hijau terputus, dan pil Kaisar binatang terbang keluar, bagaimana Lu Chen bisa melepaskannya? Lu Chen membunuh Yuan Shen Mingli tetapi tidak pergi untuk mengambil pil Beast Emperor, itu karena Jiao Agung melakukannya untuknya. Jiao besar bersembunyi di awan terdekat. Ketika pil Kaisar binatang terbang, Jiao besar secara alami akan bergegas keluar untuk mengambilnya. Ini adalah tugas pertama yang diberikan Lu Chen. Dan misi kedua, Da Jiao melihat sekeliling dan melihat 10.000 Kaisar dunia bawah mendekat, mengerutkan kening dan menelan, "Bos, apakah Anda yakin bisa mengalahkan 10.000 dengan satu?" "Benar, satu pisau untuk satu. Saya ingin memotong 10.000 pisau." Lu Chen menyingkirkan Beast Emperor Pil, memanggul Kaisar Sabre, membalikkan badan dan menaiki Jiao besar, siap menyerang. "Sangat keren bagimu untuk memotong, tapi aku bukan hanya tunggangan, tapi juga pelindung daging. Aku tidak tahu apakah aku bisa membawanya sampai kamu menghabiskan 10.000 pisau." Da Jiao berkata dengan wajah pahit. "Jangan takut, aku dilindungi oleh pot penyu Fat Dragon." Lu Chen tersenyum. "Hei, kamu baik-baik saja denganku?" Da Jiao memprotes. Karena pertahanan perisai Kaisar perisai terbatas, ia hanya bisa diberkati pada ras, bukan pada binatang buas. Lu Chen memiliki perisai di tubuhnya, itu pertahanan untuk Lu Chen, itu bukan urusannya. Saat pertarungan dimulai, perisai dagingnya adalah keberadaan yang dipukuli. Betapapun kuatnya tubuh fisiknya, terkadang ia tidak mampu menahannya. "Berhentilah bertele-tele, ayo kita mulai." Waner adalah Kaisar pengobatan, dengan keterampilan medis yang kuat, dia akan melindungimu. Lu Chen menjadi tidak sabar, dan menamparkan punggung Jiao besar itu, mendesaknya untuk menyerang ke depan. "Hei, kakak ipar bukan dokter hewan, bagaimana kamu bisa melindungiku?" Da Jiao menjerit ketidakpuasan, tapi dia tidak puas dan bergegas keluar sesuai permintaan Lu Chen. Namun saat ini, dengan Lu Chen sebagai pusatnya, dengan radius ribuan mil, atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang, semuanya ada Kaisar Ming. Wan Mingdi telah mengepung Lu Chen dengan erat, dan menyusutkan garis depan, bersiap untuk melenyapkan Lu Chen dalam satu gerakan. Kelompok orang ini sedikit meremehkan musuh, personelnya sangat tersebar, berikan saja aku pisau. Lu Chen tertawa, mengangkat Kaisar Sabar, dan menebasnya, mengunci Kaisar dunia bawah di depan. Ledakan, ketika pedangnya jatuh, Kaisar dunia bawah terpotong-potong dengan pedang dan manusianya, hanya menyisakan roh primordial untuk melarikan diri dan langsung menuju ke langit. Ini adalah waktunya untuk menyerang dan membunuh musuh, jadi Lu Chen tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Jika Yuan Shen ingin kabur, biarkan dia kabur. Lagi pula tidak ada ancaman. Anak ini sangat kuat, dia tidak bisa satu lawan satu, dia harus menyerang secara berkelompok. Kaisar Hades berteriak untuk mengingatkan kaki tangan lainnya. Setelah itu, Kaisar dunia bawah itu tidak berani membubarkan diri lagi, tetapi datang dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, menyerang Lu Chen satu demi satu. Kaisar dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, dan Lu Chen segera memasuki pertempuran sengit, yang juga menjadi pijar. "Aku potong, aku potong, aku potong." Lu Chen terus mengayunkan pedangnya dan menebas, satu demi satu, tidak pernah gagal. Setelah Lu Chen menjadi kaisar dari 3 segel, kekuatan 3 segel disempurnakan, dan dengan tambahan kekuatan supernatural baru, itu setara dengan kekuatan 6 segel. Mendesak Zhan Jiu sangatlah mudah dan hanya menghabiskan sedikit energi. Kekurangan dari skill tempur tebas langit adalah lambatnya penarikan pedang dan tidak cocok untuk pertarungan kelompok. Tapi kekuatan Lu Chen cukup kuat untuk menutupi kekurangan ini, dan dia menarik pisaunya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun dibandingkan dengan skill tempur lainnya, ini masih lebih lambat.
Jika dia memiliki kecepatan menarik, pedangnya seperti seorang kultivator pedang, dia akan membunuh semua kaisar dunia bawah dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Puluhan ribu kaisar dunia bawah, kecuali hampir 100 kaisar dunia bawah di belakang, yang ditahan oleh Kaisar Feng Yao dan lainnya, pada dasarnya mengepung dan menekan Lu Chen. Dapat dikatakan bahwa Lu Chen bertarung melawan 10.000 dengan satu. Tapi Lu Chen mengendarai Kaisar Banjir Qinglin, dan kecepatan terbangnya sangat cepat. Tentu saja, dia menggunakan taktik gerilya, dan dia tidak akan sebodoh itu dengan tetap di tempatnya dan dikalahkan oleh Kaisar dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Kulit Jiao besar itu tebal, dan tubuhnya ditutupi lapisan sisik hijau yang keras. Pertahanannya sangat kuat, dan dia sangat kompeten sebagai pelindung daging Lu Chen. Da Jiao juga mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk berani mengamuk di antara puluhan ribu kaisar dunia bawah, dan menyebarkan kelompok kaisar dunia bawah di setiap kesempatan, yang merupakan dukungan terbaik bagi Lu Chen untuk membunuh orang. Jauh di atas langit, ada kanopi darah yang terus bermekaran, darah dan daging terus-menerus tumpah, dan ada juga penglihatan terus-menerus tentang langit dan bumi, dan mahkota kekaisaran yang besar runtuh satu demi satu. Pada saat itu, semua prajurit di kota berada dalam keterkejutan yang tak ada habisnya saat mereka menyaksikan Lu Chen menunggangi naga dan membunuh kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga kaisar bertempur sengit melawan Wan Mingdi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani mempercayainya? Kaisar naga Lu Chen tidak terkalahkan di dunia. Dan kaisar dunia bawah itu juga bekerja sangat keras dan mati-matian, mengejar dan mencegat Lu Chen, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerang. Mereka tidak hanya menyerang Lu Chen, tetapi juga menyerang Jiao besar. Mereka ingin membunuh Jiao besar dan membuat Lu Chen kehilangan tunggangannya, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Lu Chen. Sebab, banjir besar sudah lama dipenuhi memar. Namun, yang membuat mereka marah adalah adanya vitalitas yang kuat datang dari jauh, yang memperbarui kehidupan Jiao besar. Tak hanya itu, pertahanan Lu Chen juga super kuat, perisai di tubuhnya saja tidak mudah dipatahkan. Tetapi ketika mereka memecahkan pot kura-kura lainnya terbang dari kejauhan, dan terus memberkati Lu Chen, menyuruh mereka untuk terus membuat pot, yang membuat mereka sangat marah. Yang membuat mereka semakin marah adalah kaisar medis di kejauhan tidak hanya melanjutkan kehidupan Jiao besar, tetapi juga menggunakan vitalitasnya untuk menyembuhkan Lu Chen. Lu Chen baru saja terluka, dan segera pulih. Kecepatan pemulihannya lebih cepat daripada penyembuhan diri kaisar. Dia benar-benar seorang yang suka mabuk-mabukan. Bagaimana dia bisa melawan ini? Kirimkan seseorang ke sana untuk membersihkan kaisar medis itu. Kaisar dunia bawah berteriak, ambil kulitmu. Tapi begitu kaisar dunia bawah selesai berbicara, Lu Chen bergegas dan mengirimnya ke langit biru dengan satu pisau. Namun, ratusan kaisar dunia bawah berbalik dan pergi, langsung menuju ke medan perang di sisi lain, dengan tujuan untuk membunuh kaisar medis. Namun, yang mengejutkan Bai Mingdi, kaisar dokter berada di bawah perlindungan ketat Kaisar Dun, jadi dia tidak pernah berpikir untuk menyerang dokter tersebut. Dan di medan perang ini, masih ada ratusan kaisar dunia bawah yang bertarung, dan Kaisar Feng Yao serta yang lainnya berjuang untuk mendukungnya. Kita banyak sekali, bersatu dan bunuh mereka semua. Ratusan kaisar dunia bawah yang datang bergabung dengan ratusan kaisar dunia bawah sebelumnya, menyerang Kaisar Feng Yao dan yang lainnya dengan ganas, dan mencoba yang terbaik. Untuk menyerang pot kekaisaran yang didukung oleh Kaisar Dun. Tanpa ratusan pot kaisar untuk mendukung garis pertahanan yang kuat, Kaisar Feng Yao dan yang lainnya akan dikalahkan dalam sekejap. Bisa dikatakan Fei Long berkontribusi banyak. Meski begitu, Fei Long merasakan banyak tekanan. Karena, meskipun kuali kekaisaran itu kuat, namun bisa hancur jika diserang terlalu banyak. Melihat kuali kekaisaran diledakkan satu persatu, Fei Long mengerutkan keningnya, karena tidak banyak kuali kekaisaran di tangannya, satu ledakan berkurang satu. Melihat ini, Lu Chen juga sangat cemas, dan tidak mungkin dia berlari untuk membantu, karena itu akan membuang-buang bantuan. Ada 6 atau 7 ribu kaisar dunia bawah yang mengejarnya. Jika dia lolos, itu sama saja dengan membawa semua kaisar dunia bawah bersamanya, dan itu akan lebih sulit lagi bagi kelompok perisai naga gemuk. Pada saat ini, auman unicorn tiba-tiba keluar dari antara langit dan bumi, mengguncang segala arah. Seekor unicorn giok muncul, membuka sepasang lengan unicorn,
mengayun ke kiri dan ke kanan, dan langsung membuat selusin Hades terbang menjauh. Xiao Yu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu harus berdiri di sana sekuat tenaga, dan aku akan bermain denganmu nanti. Lu Chen tertawa keras, dan terus menunggangi naga itu, menghajar musuh maju mundur. Bip bip, mendengar pujian Lu Chen, Xiao Yu langsung kewalahan, berdiri, terus menamparkan dengan tangannya, dan menamparkan lebih dari selusin Hades terbang. Setelah pertempuran terakhir, Xiao Yu kelelahan, tertidur lelap, dan baru bangun sekarang, dan itu tepat pada waktunya. Karena, setelah Xiao Yu bangun, dia telah berkembang pesat, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Tidak lagi setelah memukul lengan unicorn belasan kali, dia tidak memiliki kekuatan untuk memukulnya lagi. Kali ini, Xiao Yu dapat memukul lengan unicorn berkali-kali berturut-turut, dan dia tidak mudah lelah. Meski begitu, saat lengan unicorn itu jatuh, ia hanya membuat Hades terbang, namun tidak menimbulkan banyak kerugian bagi Hades. Namun, terus menghempaskan beberapa kaisar dunia bawah ke udara, hal itu mengurangi tekanan semua orang, dan juga menarik perhatian kaisar dunia bawah tersebut, menciptakan peluang bagi beberapa kaisar yang kuat untuk membunuh musuh. Kumpulan kaisar dunia bawah ini terus-menerus dihempaskan ke udara, dan kemudian terus terbang kembali, dan kemudian dihempaskan ke udara oleh lengan unicorn, dan siklus ini berlanjut, dan mereka sedikit pusing karena dihancurkan, dan mereka ingin untuk membersihkan giok unicorn, tetapi mereka tidak bisa mendekati giok unicorn. Itulah yang disebut dengan cemas dan marah. Di bawah kedok naga gemuk dan di bawah gangguan unicorn giok, barisan 200 kaisar dunia bawah terganggu, memberikan banyak peluang kepada kaisar. Kaisar Feng Yao sudah sangat kuat dalam pertempuran dan hebat dalam ilmu pedang, dan jika dia memiliki kesempatan untuk bergerak, itu akan menjadi pukulan telak. 1 lawan 1 bukanlah tandingan kaisar dunia bawah. Selain itu, Kaisar Feng Yao mendapat bantuan Phoenix 9 surga, yang menggandakan kekuatan tempurnya dan dapat melawan satu musuh. Phoenix 9 surga melepaskan api Phoenix dan membakarnya. Sekelompok besar kaisar dunia bawah di depan mereka mengelak satu demi satu, dan formasinya langsung bubar. Kaisar Feng Yao mengambil kesempatan itu, mengendarai 9 surga Phoenix dan bergegas mendekat, pedang kaisar super panjang sering ditebas, dan dalam sekejap mata, dia memotong beberapa kaisar dunia bawah secara berurutan, langsung melumpuhkan sekelompok besar dunia bawah kaisar dalam sekejap. Di belakang, Linghua menindaklanjuti, melepaskan medan dingin, membekukan musuh, menunda kecepatan musuh, dan memberikan bantuan yang baik untuk tebasan vertikal dan horizontal Kaisar Feng Yao terhadap musuh. Bidang es hanyalah keterampilan alami dari tubuh roh es. Kekuatan tempur terkuat Linghua secara alami bukanlah domain es, tetapi keterampilan tempur glasial dengan tingkat mematikan yang kuat. Cambuk panjang dilempar keluar, disertai suhu sangat rendah yang tak ada habisnya, seperti jatuhnya gletser, dapat menghancurkan tubuh lawan. Kaisar dunia bawah yang sedikit lebih lemah tidak cukup kuat untuk menahan hawa dingin, jadi sulit baginya untuk menahan hantaman gletser. Dalam beberapa ronde, dia ditampar hingga tewas oleh Linghua. Orang tua buta itu juga tidak menganggur, dia adalah keturunan asli Zantian, dan dia tak terkalahkan di level yang sama dengan pisau ke-9 Zantian. Tubuh fisik orang tua buta itu tidak terlalu kuat, tetapi pertahanan perisai yang diberkati oleh Kaisar Perisai menutupi kekurangan kekuatan pertahanannya, jadi dia berani bertarung maju. Hanya saja orang tua buta itu sedang berlatih Kung Fu Jiuxuan, dan dari segi kekuatan, dia tidak setingkat dengan Lu Chen yang berlatih 9 naga Gui Jue, dan kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan Lu Chen. Jizan Jiu yang sama, Zan Mingli yang sama, kita bisa melihat perbedaan kekuatan tempur antara orang tua buta dan Lu Chen. Orang tua buta itu hanya melukai Mingli dengan parah, dan dia tidak bisa membunuh Kaisar Mingli yang terkuat jika dia tidak membuat pisaunya. Dan Lu Chen turun dengan pisau, langsung memotong Mingli Lian dengan pedang dan Kaisar Xuan Ni, dan menghancurkan keduanya. Kecuali kekuatan Zan Jiu tidak sebaik Lu Chen, orang tua buta itu juga tidak sebaik Lu Chen dalam aspek penting mencabut pisaunya. Kekurangan dari skill tempur Zantian adalah lambat dalam menarik pisaunya, cocok untuk duel tunggal, tidak cocok untuk pertarungan kelompok. Kekuatan Lu Chen melebihi standar, dan dia mencabut pisaunya lebih cepat, tetapi orang tua buta itu tidak dapat melakukannya lagi. Meski begitu, kekuatan Zan Jiu dari orang tua buta itu masih menakutkan, dan sulit bagi Hades biasa untuk menahannya. Orang tua buta itu lambat menarik pedangnya, dan lambat dalam membunuh musuh,
tapi pada dasarnya dia menebas mereka satu persatu, dan dia juga menebas kaisar dunia bawah itu sampai ke titik ketakutan. Dan Ming Yue, ada unicorn giok yang mengganggu situasi, ada 5 kaisar unicorn yang menemani pertempuran, dan ada unicorn yang harus dilawan, pada dasarnya mereka sendirian. Ming Yue memimpin semua unicorn untuk bertarung, dan itu normal jika satu musuh berbanding 10, dan bahkan menahan serangan lusinan Hades. Alasan utamanya adalah si Kilin terlalu tahan, dia seperti perisai daging super, dan dia tidak akan pernah mati dalam 100 pertempuran. Namun kekuatan penting untuk membunuh musuh masih datang dari penguasa unicorn, Kaisar Penjinak Binatang Ming Yue. Kekuatan tempur pribadi Ming Yue sudah sangat kuat, dan dia terbang di antara unicorn dengan satu pedang, memenggal beberapa kaisar dunia bawah. Ketika Anyu mendekat, bergandengan tangan dengan Ming Yue untuk menyerang, dan melakukan pemecah bulan ganda, kekuatan tempurnya langsung berlipat ganda, dan kedua pedang itu semuanya berbarengan, tidak ada kaisar dunia bawah yang bisa melawan. Anyu adalah Yaozu jenius terkuat dan tak tertandingi, jadi kekuatan tempur pribadinya secara alami tidak lemah. Jika dia bertarung sendirian, tidak ada kaisar dunia bawah di tempat kejadian yang bisa menjadi lawannya. Tapi tanpa ditemani monster perang, Anyu tidak bisa dibandingkan dengan Ming Yue, dan penampilannya tidak bagus di medan perang yang begitu keras, dan dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Dunia Bawah itu sangat terampil, dan pada dasarnya mereka bertarung dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Siapa yang akan menantang Anyu sendirian? Anyu tidak rela menjadi seperti Xiao Di, Sadan dan Xiao Shoudi, yang meringkuk di dalam perisai naga gemuk dan bertahan sepanjang waktu, seolah-olah mereka adalah kecap. Oleh karena itu, bergandengan tangan dengan Ming Yue adalah pilihan terbaik bagi Anyu, dan juga satu-satunya cara untuk menyerang dan membunuh musuh. Meskipun Anyu adalah seorang gadis dari klan Yao, Ming Yue tidak menolaknya, sebaliknya, dia bekerja sama dengannya untuk bertarung secara diam-diam, dan keduanya bahkan mengalahkan serangan frontal dari sekelompok kecil kaisar dunia bawah. Pertarungan para kaisar, yang menyeret 200 kaisar dunia bawah, dapat dianggap sebagai sedikit pelepas tekanan bagi Lu Chen. Tapi apa yang benar-benar membantu kaisar kepada Lu Chen bukanlah untuk menahan 200 kaisar dunia bawah, tetapi untuk memastikan jarak antara Fei Long dan Waner dan Lu Chen, sehingga Zetian dan keterampilan medis dapat mencapai Lu Chen. Agar Lu Chen bisa bertarung melawan 10.000 kaisar dunia bawah dengan satu pedang, dia membutuhkan perisai kuat Fei Long dan penyembuhan instan Waner. Faktanya, di bawah ketinggian, ada 1.000 kaisar medis dari Legiun Fanatik, yang juga dapat merawat kaisar di masa perang. Tapi Lu Chen telah mengirimkan transmisi suara ke Sangguan Jin, melarang 1.000 kaisar medis mengambil tindakan, agar tidak menarik perhatian kaisar dunia bawah, jika tidak maka akan ada masalah besar. Lu Chen berhasil menarik sebagian besar kaisar dunia bawah, dan dengan kekuatannya sendiri, dia ingin membunuh semua kaisar dunia bawah. Dan Lu Chen mengendarai Jiao besar kemana-mana, membunuh musuh dengan seluruh kekuatannya, dan tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang lain, jadi tentu saja dia ingin mencegah orang lain membuat masalah. Pada saat ini, Lu Chen tidak ragu-ragu untuk menghabiskan kekuatannya, mengayunkan pedangnya semakin cepat, dan menebas lebih banyak musuh. Di langit, semakin banyak kanopi darah yang bermekaran, mewarnai langit menjadi merah. Di atas langit, mahkota lingkaran cahaya muncul satu demi satu, tapi mereka hancur dan runtuh satu demi satu. Di medan perang kaisar, ada ratusan kaisar Mingzu yang jatuh di bawah pedang Lu Chen. Di tengah bencana dahsyat ini, Lu Chen mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan, dan dengan kekuatannya sendiri, menggantung dan mengalahkan Wandi. Kaisar naga itu perkasa, kaisar naga tidak terkalahkan, idola saya, satu-satunya yang kuat. Di seluruh kota Zhongzhou, banyak pejuang memandang ke langit, menyaksikan Lu Chen menunggangi kaisar naga melintasi medan perang, dan mengalahkan kaisar dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pedang. Mereka sangat terkejut, dikagumi tanpa batas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak karenanya. Kekuatan tempur Lu Chen sangat menakutkan, benua Yuanwu sangat beruntung, dan umat manusia sangat beruntung. Dengan adanya Lu Chen, semua orang merasa bahwa keselamatan semakin dekat, dan kesulitan semakin jauh. Bosnya perkasa, bos omong kosong, bos sangat tampan. Semua prajurit Legiun Fanatik memuja Lu Chen secara ekstrim. Semua orang terus berteriak, tenggorokannya hampir patah. Sebenarnya, saya juga bisa membunuh beberapa kaisar agung, kenapa tidak biarkan aku bermain?
Melihat sosok Agung Lu Chen yang memenggal kepala musuh, kata Sangguan dengan sedih. Sebagai pembudidaya pedang terkuat di benua Yuanwu, basis budidayanya telah mencapai tingkat 3 kaisar, dan kekuatan pedang kemauan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia pasti memiliki kekuatan untuk melompati pangkat dan membunuh kaisar. Sayangnya Fei Long menolaknya bermain dengan alasan tidak berada di alam Kaisar Agung. Namun, dia juga tahu bahwa tubuh fisiknya lemah, jadi jika dia menggunakan tubuh Kaisar untuk melawan medan perang Kaisar, bukankah itu akan menjadi penghalang bagi naga gemuk? Fei Long berusaha sekuat tenaga untuk bisa menguasai lapangan. Dia bertanggung jawab atas pertahanan semua Kaisar, dan dia harus melindungi Waner di belakangnya. Bagaimana dia bisa mempunyai energi untuk melindunginya? Terlebih lagi, para prajurit Legiun fanatik hanyalah seorang kaisar, dan mereka tetaplah seorang kaisar, tidak mampu menahan serangan Kaisar Hades. Fei Long memintanya untuk tinggal, tetapi juga membiarkannya duduk di Legiun untuk mencegah 1 atau 2 kaisar bergegas turun, dan tidak ada seorang pun di pihak Legiun yang menolak. Cih, kalau kamu bisa membunuh kaisar, aku juga bisa. Ruhua memegang 2 palu raksasa di satu tangan dan mengambil lubang hidungnya di tangan yang lain, dan berkata kepada Sangguan Jin tidak yakin, ibuku adalah Raja Hercules, dan dia tidak lebih buruk darimu. Kaisar Agung biasa tidak cukup kuat untuk bertarung, dan mereka mungkin tidak mampu menanggung palu wanita tua itu. Petik 2. Ruhua juga layak mendapatkan 3 segel, dan dia juga penuh percaya diri, tetapi dia harus tetap menjadi tentara dengan patuh, dan tidak memiliki nasib dengan yang agung. Medan Perang Kaisar. Meski Ruhua memiliki tubuh yang kuat, ia bisa terjatuh 10 kali dengan satu kekuatan, namun ia masih sedikit lebih buruk dari Sangguan Jin. Tidak mungkin dia bisa melampaui Kaisar untuk membunuh Kaisar, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar. Ayo kita tarik kalian berdua ke bawah. Dalam hal maju dan memenggal kepala Kaisar, selain Lu Chen, giliran gadisku yang menjadi yang terkuat. Pada saat ini, Ling Yan tidak yakin, jadi dia juga menyela dan meniup banteng itu ke langit. Jika Fei Long bersedia membiarkan gadis ini bermain, gadis ini akan langsung menembakkan 10.000 anak panah, 1 anak panah pada satu waktu, dan 10.000 anak panah. Kaisar dunia bawah akan terbunuh dalam sekejap. Abu dan asap. Ling Yan masih belum bisa mengucapkan kata, mi, tapi Leng mungkin juga akan terpesona oleh hantaman seperti bunga, dan dia terbang sejauh ribuan mil. Sialan, dia penuh dengan kesombongan, dan dia tidak peduli di mana dia membual. Ruhua berkata dengan tidak sabar sambil mengupil. Di sisi tempat Legiun Zelot berada adalah tempat berkumpulnya para kaisar dari berbagai ras. Para kaisar ini juga kaget saat mereka melihatnya, di medan perang Kaisar Agung di atas. Melihat prestasi Lu Chen dalam menyapu dunia, semakin banyak kaisar yang semakin mengagumi dan memujanya. Kaisar yang lebih muda sudah menganggap Lu Chen sebagai panutan bagi rekan-rekannya, dan langsung memuja Lu Chen sebagai seorang idola. Lu Chen benar-benar monster. Kemana dia pergi? Kaisar binatang tua itu menatap Lu Chen dengan heran, dan berkata dengan tidak dapat dimengerti, sudah berapa lama sejak dia kembali. Berubah menjadi 3 kaisar, lompatannya begitu besar sehingga sungguh tidak dapat dipahami. Tanda seru. Petik 2. Tidak masalah jika kamu tidak memahami alamnya, kekuatan tempurnya terlalu keterlaluan, itulah ketidakpahaman yang sebenarnya. 3 kaisar lainnya, apalagi Zandi, apakah mereka dapat menahan pukulan Kaisar Agung adalah sebuah pertanyaan. Orang itu baik, dia hanya 3 kaisar, dia membunuh kaisar seperti sayur. Dia mengalahkan semua kaisar sendirian. Anda tidak akan percaya sampai Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya Tuhan, bencana sebenarnya di benua Yuanwu, para kaisar tidak dapat menahannya, dan itu diselesaikan oleh seorang kaisar, sungguh tak terbayangkan. Ya Tuhan, jika orang ini berhasil menjadi seorang kaisar, bukankah dia akan mampu membunuh bahkan yang abadi? Saat Kaisar Iblis tua berbicara, mata iblisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar, menunjukkan ekspresi ngeri. Ansi, kenapa kamu tidak memperhatikan adikmu Anyu? Apa yang kamu lakukan untuk memperhatikan Lu Chen? Melihat muridnya menatap Lu Chen dengan kekaguman yang tak ada habisnya di matanya, penjaga Yao He sedikit tidak senang. Meskipun Lu Chen memiliki kontrak pernikahan dengan Andi dan telah tumbuh hingga tingkat yang tak tersentuh, dia tetap mempertahankan prasangka buruknya terhadap Lu Chen. Tidak mungkin, Lu Chen memenggal kepala Raja Iblis, tidak mungkin dia memiliki kesan yang baik terhadap Lu Chen lagi. Anyu berada di bawah asuhan Kaisar Binatang,
dan situasinya baik-baik saja, tapi Lu Chen. Ansi berhenti sejenak, tetapi menunjukkan kegembiraan. Lu Chen mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan Wan Di dengan sekuat tenaga sendiri. Sungguh menakjubkan, itu yang saya tiru. Lu Chen bukan kaisar, mengapa kamu memujanya? Sebaiknya kamu memuja adikmu. Penjaga Yao He memarahi Ansi dengan marah, tapi keterkejutan Lu Chen di matanya tidak bisa dihilangkan. Anyu sangat kuat, tapi masih satu level di belakang Lu Chen. Mata Ansi penuh dengan kekaguman, dan dia berkata, di masa depan, jika saya memiliki suatu hari untuk menjadi kaisar, saya pasti akan menjadi seperti Lu Chen, mendorong gunung dan sungai dan menguasai dunia. Lupakan saja, Lu Chen itu mesum, tapi kamu bukan, jadi jangan pikirkan itu. Penjaga sungai Yao He kembali kesal. Di atas langit, di medan perang Kaisar Agung, kecepatan Lu Chen dalam menarik pedangnya menjadi semakin lambat, dan dia menebas musuh semakin sedikit, dan situasi pertempuran memburuk dengan tajam. Kaisar dunia bawah yang bertarung dengan Lu Chen awalnya ketakutan, tetapi sekarang melihat kecepatan bertarung Lu Chen menjadi terlalu lambat, mereka segera menjadi bersemangat dan mengepung Lu Chen dengan lebih putus asa. Dengan perubahan seperti itu pada Lu Chen, Anda tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa konsumsinya terlalu besar, dan Anda tidak dapat menahannya lagi. Kaisar dunia bawah itu tidak bahagia. Bos, kamu sekarat, aku akan membawamu keluar dari medan perang untuk pulih. Da Jiao juga dapat melihat bahwa energi sejati Lu Chen tidak berlanjut, jadi dia membujuknya sambil mengamuk. Tidak perlu, aku bisa pulih dalam pertempuran. Lu Chen terus bertarung sambil mengonsumsi pil Reiki Pola Api, menolak meninggalkan medan perang. Medan perang Kaisar Agung sekarang berada di bawah kendalinya sendiri, bisakah dia pergi? Begitu dia meninggalkan medan perang, ada 5 atau 6 ribu kaisar dunia bawah yang tersisa, yang dapat memusnahkan semua kaisar dalam sekejap, bahkan 10 ribu kaisar di bawah pagoda Changyuan, dan bahkan menghancurkan seluruh kota Zhongshu. Pil energi spiritual Pola Api mengandung energi spiritual yang sangat tinggi, paling banyak dari semua pil energi spiritual. Di masa lalu, jika dia dengan santai makan selusin atau lebih, dia dapat dengan cepat memulihkan energi aslinya. Tapi sekarang dia adalah kaisar 3 kursi, basis budidayanya lebih tinggi, levelnya berbeda, dan efek pil energi spiritual Pola Api padanya tidak begitu besar. Dia meminum ribuan pil ki spiritual Pola Api berturut-turut, dan kecepatan pemulihan esensi sejatinya juga sangat lambat, dan esensi sejati yang diisi ulang bahkan tidak dapat menutupi konsumsinya, yang membuatnya cukup pusing. Bos, Anda sekarang adalah 3 kaisar, dengan keberadaan kaisar semu, pil energi spiritual itu tidak terlalu efektif. Da Jiao berbalik dan menyerang langsung ke arah Kaisar Feng Yao, dan berkata, Kaisar Ling ada di sana, mintalah bantuannya, mungkin kamu dapat memulihkan energi sejatimu dengan cepat. Ling Hua, saya dulu memiliki basis kultivasi yang rendah, tetapi aura istimewanya dapat membantu saya. Tetapi basis kultivasi saya sekarang terlalu tinggi, dan saya tidak tahu bagaimana aura spesialnya bekerja pada saya. Apakah masih sama seperti sebelumnya? Lu Chen tidak memiliki cara untuk melawan Jiao besar, tetapi dia tidak yakin apakah Ling Hua dapat membantunya, dan dia juga mengkhawatirkan hal-hal lain. Jangan terburu-buru ke Ling Hua, pertempuran di sana juga sangat sulit, saya tidak ingin membunuh 5 atau 6 ribu hantu. Tuhan mendatangkan mereka, jangan khawatir, aku akan menjaga jarak tertentu dari medan perang di sana, dan aku tidak akan membawa kelompok kaisar dunia bawah ini ke sana. Da Jiao berkata sambil tersenyum sambil menyerang, bos benar-benar akan menaruh emas di wajahnya, kamu baru berusia 3 tahun. Itu hanya seorang kaisar, seberapa tinggi budidayanya. Ling Hua sudah menjadi kaisar yang hebat, dan budidayanya jauh lebih tinggi daripada milikmu, jadi aura spesialnya pasti lebih kuat. Kuat, tidak masalah membantumu memulihkan esensi sejatimu. Saat Jiao besar itu mendarat di punggung Lu Chen dan berbalik, Waner tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepada Ling Hua yang berjuang di depan, Kaisar Ling, situasi Tuan Muda agak buruk, esensi sebenarnya hampir habis, dan saya membutuhkan dukungan Anda. Jangan panggil aku Kaisar Ling, aku tidak terbiasa memanggilku seperti itu, kamu harus memanggilku dengan nama depanku. Ling Hua bahkan tidak memikirkannya, tapi merespons melalui transmisi suara. Saudari Ling Hua, silakan datang ke sisiku, kalau tidak, kamu tidak akan bisa mendukung Tuan Muda. Waner berkata lagi melalui transmisi suara.